saya ambilkan sabda Tuhan dari 1 Samuel pasal 15 ayat 24. 1 Samuel pasal 15 ayat 24. Begini dikatakan, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saudara, apa yang ada di benak kebanyakan orang ketika datang terlambat? Ya, rata-rata akan segera memutar otak untuk mencari alasan yang paling masuk akal. Ya, jalanan macet, kehabisan bensin, ban pecah, ya kendaraan mogok, dan banyak lagi alasan-alasan lainnya akan segera dijadikan alternatif untuk dipilih. Seandainya ada sekolah khusus di bidang membuat alasan, mungkin kita sudah bisa mendapatkan gelar yang setara dengan doktor atau bahkan profesor. Betapa kreatifnya otak kita dalam merancang alasan. Jika berselisih dengan seseorang pun, ya sama saja. Ketimbang menyampaikan maaf dengan tulus, kita akan lebih suka mengeluarkan jurus sebab akibat. Ya, saya terpaksa harus berbuat itu karena kamu begini, karena kamu begitu, dan sebagainya. Padahal, kalau kita pikir baik-baik, semua keputusan ada di tangan kita. Kita cenderung untuk mencari alasan ketika bersalah. Bahkan ketika kita sedang meminta maaf pun, seringkali alasan-alasan itu masih juga tercetus keluar dari bibir kita. Ya, setidaknya untuk mengurangi konsekuensi yang harus kita tanggung akibat kesalahan itu. Dan syukur-syukur jika kita bisa melepaskan diri sepenuhnya. Saudara, sikap seperti ini sudah terjadi pada awal kejatuhan manusia dalam dosa. Sikap Adam dan Hawa yang ketahuan melanggar larangan Tuhan dengan memakan buah dari pohon pengetahuan akan yang baik dan buruk, tidak mereka sikapi dengan kesatria atau dewasa. Bukannya meminta maaf dengan tulus, tetapi malah saling melempar kesalahan dan mencari alasan agar tidak dipersalahkan. Di awal terpuruknya manusia ke dalam dosa buat pertama kali,
kecenderungan mencari alasan ini sudah terjadi, mendahului berbagai dosa-dosa lainnya yang akan muncul kelak setelahnya. Nah, hari ini saudara, mari kita lihat sebuah contoh lain dalam mencari alasan lewat pribadi Saul. Saudara, Saul memulai segala sesuatu dengan sangat indah. Ia dikatakan sebagai orang yang elok rupanya dan bertubuh tinggi. 1 Samuel pasal 9 ayat 2. Ia juga dikatakan sebagai pribadi yang rendah hati. 1 Samuel pasal 9 ayat 20 sampai dengan 21. Dia penuh roh Allah seperti halnya Nabi. Pasal 10 ayat 10 sampai dengan 13. Tetapi awal yang indah itu ternyata tidak mampu dia pertahankan. Mulai dari 1 Samuel pasal 13, kita melihat tanda kejatuhan Saul. Kegemilangannya tidak diikuti dengan ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Dia mulai kehilangan kesabaran. Dia mulai dilanda ketakutan akan kehilangan jabatan sebagai raja dan berbagai kekhawatiran lainnya. Bukannya menyerahkannya pada Tuhan, tetapi dia justru meminta petunjuk dari arwah karena gentar menghadapi bangsa Filistin dan takut tidak didukung lagi oleh bangsanya. Lihatlah 1 Samuel pasal 13 ayat 11 sampai dengan 12. Dalam 1 Samuel pasal 15, kita bisa melihat bagaimana Saul kembali membangkang terhadap Tuhan. Pada saat itu, Saul diperintahkan untuk menumpas orang Amalek secara total, termasuk menumpas ternak-ternak yang mereka miliki. 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Tetapi apa yang dilakukan Saul? Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 9 ditulis begini. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Ya, Saul dan rakyatnya tidak menuruti perintah Tuhan. Mereka menyimpan ternak-ternak yang gemuk dan hanya menghabisi yang berada dalam kondisi buruk. Mereka merasa sayang jika membuang kesempatan untuk bisa menjadi makmur lewat ternak-ternak hasil rampasan itu. Dan akibatnya, marahlah Tuhan. Tuhan bahkan mengatakan, "Aku menyesal
karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab dia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. 1 Samuel pasal 15 ayat 11. Ketika teguran Allah disampaikan lewat Nabi Samuel, apakah reaksi Saul? Saul segera bikin berbagai macam alasan. Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 15, Saul menjawab, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ya, kalau dibahasakan dengan bahasa lain, sepertinya Saul mengatakan, bukan membangkang, tapi justru kami sengaja menyimpannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan kok. Alasan itu kembali diulangi Saul pada ayat berikutnya. Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 21 dikatakan, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ketika Samuel terus mencecarnya hingga dia tidak bisa berkelit lagi, Saul pun mengeluarkan alasan berikutnya. Dikatakan dalam ayat 24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ya, kali ini Saul berdalih bahwa dia terpaksa melanggar karena takut kepada rakyat yang dipimpinnya. Saul memberikan berbagai alasan untuk memberi pembenaran atas pelanggarannya. Dan semua ini adalah pilihan yang keliru. Saudara, manusia mungkin bisa ditipu dengan alasan, tetapi kita tidak akan pernah bisa mengelabui Tuhan, karena Tuhan jelas tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Tuhan. Kita bisa melihat akibatnya, karena segala awal gilang gemilang yang ada pada Saul harus berakhir dengan kejatuhan dan kebinasaan. Saudara, sesungguhnya tidak ada satupun hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Mungkin kita bisa memperdaya manusia lewat alasan-alasan yang kita ciptakan, tetapi itu tidak akan pernah mampu memperdaya Tuhan. Pada saatnya kelak, kita harus mempertanggungjawabkan segala-galanya di hadapan tahta Tuhan, termasuk juga berbagai alasan yang mungkin kita anggap biasa-biasa saja, atau yang mungkin kita anggap bukan apa-apa dibanding dosa-dosa lainnya
yang menurut kita lebih serius? Dari contoh Saul, kita bisa melihat bahwa terus membuat alasan bisa membuat kita kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Pilihan ada pada kita. Apakah kita mau mengaku dengan jujur dan bertanggung jawab atas kesalahan kita, lalu mau bersikap dewasa dengan menanggung konsekuensinya? Atau kita memilih untuk terus membela diri dengan berbagai alasan, lalu kehilangan kepercayaan Tuhan? Saudara, jangan rusak permintaan maaf kita dengan berbagai alasan. Amin. Saya Pastor Leo Sipahutar menyampaikan, salam damai